Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rakyat Jelita. Mari berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan. Indonesia, dengan kekayaan alam dan sejarahnya yang panjang, telah menjadi rumah bagi berbagai kelompok manusia sejak zaman prasejarah. Penelitian arkeologis dan antropologis mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan ini telah dihuni oleh berbagai spesies manusia purba sampai modern selama jutaan tahun. Catatan mengenai penghuni pertama Indonesia dapat dikaji melalui berbagai referensi dari buku sejarah. Berdasarkan penelitian arkeologis dan antropologis terkini, kita dapat menjelajahi lebih dalam tentang penghuni pertama Indonesia, dari Homo erectus hingga Homo sapiens, serta bagaimana jejak mereka membentuk masa lalu dan masa depan Nusantara. Manusia purba dengan julukan manusia kera yang berjalan tegak adalah Pithecanthropus erectus, sebagaimana tersemat dalam buku sejarah 1 karya Sardiman. Jenis manusia purba yang satu ini, pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti asal Belanda bernama Eugene Dubois. Penemuannya berawal saat Eugene Dubois melakukan penelitian di daerah Trinil, Jawa Timur dan Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1890. Setelah fosil-fosil yang ditemukan Dubois direkonstruksi sedemikian rupa hingga membentuk kerangka manusia, wujudnya terlihat seperti kombinasi manusia dan kera. Temuan ini kemudian dipublikasikan dalam bukunya, On the Pithecanthropus erectus and the Human Evolution. Homo erectus diperkirakan hidup antara 1,8 juta hingga 300.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki tubuh yang lebih tegap dan otak yang lebih besar dibandingkan nenek moyangnya, serta sudah menggunakan alat-alat sederhana dari batu. Homo floresiensis adalah spesies manusia zaman purba, ancient human species, yang fosilnya ditemukan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari situs Natural History Museum, spesies ini hidup di tempat terpencil, sekitar 500 km di sebelah timur Jawa. Homo florensis hidup 10-50 ribu tahun lalu dengan tubuh pendek dan tulang kecil. Sama seperti manusia purba lainnya, Homo florensis sudah punah dan tidak lagi ditemukan dalam kondisi hidup. Spesies ini dikenal karena tubuhnya yang kecil, dengan tinggi sekitar 1 meter, dan dijuluki Hobbit. Manusia purba ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada September tahun 2003. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang Bua di Flores. Temuan itu kemudian diberi nama Homo floresiensis atau manusia liang bua, sesuai dengan lokasi penemuannya. Buku, Prehistoric Indonesia, The Archaeology of Human Evolution in the Malay Archipelago, oleh Peter Bellwood, adalah sebuah karya komprehensif yang membahas evolusi manusia dan perkembangan budaya di wilayah Kepulauan Melayu, khususnya Indonesia. Dari periode prasejarah hingga masa awal sejarah. Homo sapiens, atau manusia modern, dikatakan mulai memasuki wilayah Indonesia sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Bellwood menjelaskan bagaimana kondisi geografis dan iklim mempengaruhi kehidupan dan migrasi manusia di wilayah ini. Bellwood memberikan penjelasan tentang perkembangan budaya dan teknologi prasejarah di Indonesia. Ini mencakup penggunaan alat-alat batu, perkembangan pertanian, dan domestikasi hewan. Ia juga membahas tentang kebudayaan Austronesia yang penting dalam sejarah awal Indonesia. Peter Bellwood membahas tentang interaksi dan perdagangan awal antara komunitas-komunitas prasejarah di Kepulauan Melayu dan dengan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Ia mengeksplorasi bagaimana perdagangan dan kontak budaya mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi. Buku ini juga mengkaji transisi dari prasejarah ke periode sejarah awal, termasuk munculnya kerajaan-kerajaan awal dan pengaruh budaya India di Indonesia. Bellwood menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan ini membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan politik. Sekitar 4.000 hingga 2.000 tahun yang lalu, terjadi migrasi besar-besaran dari Taiwan ke Nusantara oleh penutur bahasa Austronesia. Proses ini dijelaskan dalam buku, The Austronesians, Historical and Comparative Perspective, oleh Peter Bellwood dan James J. Fox. Migrasi ini membawa perubahan signifikan dalam budaya, teknologi, dan genetik penduduk Indonesia, termasuk pengenalan pertanian dan pembuatan perahu.
Penemuan alat-alat batu menunjukkan adanya teknologi dan keterampilan yang berkembang di Indonesia prasejarah. Situs Sangiran di Jawa Tengah, yang dipelajari dalam buku, Sangiran, Man, Culture, and Environment in Pleistocene Times, oleh Truman Simanjuntak, adalah salah satu situs arkeologi penting yang menunjukkan perkembangan teknologi manusia purba. Di Sulawesi dan Kalimantan, ditemukan lukisan gua yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun, menandakan kemampuan seni dan simbolisme manusia purba di Indonesia. Penelitian genetik modern mengungkapkan bahwa penduduk asli Indonesia memiliki campuran DNA dari berbagai populasi, termasuk dari manusia purba seperti Denisovans. Buku, Ancient Genomics and the Human History of Southeast Asia, oleh Mark Stoneking dan Charles Higham, menjelaskan bagaimana studi DNA memberikan wawasan baru tentang migrasi dan interaksi manusia purba di wilayah ini. Penghuni pertama Indonesia adalah kombinasi dari berbagai populasi manusia purba dan modern yang telah menghuni kepulauan ini selama jutaan tahun. Melalui temuan arkeologis dan studi genetik, kita dapat memahami lebih baik tentang sejarah awal manusia di wilayah ini dan bagaimana mereka beradaptasi serta berkembang seiring waktu. Dengan terus menggali dan meneliti, sejarah panjang penghuni pertama Indonesia akan semakin terkuak dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang asal-usul kita.